Ini sedih banget teman-teman. Bagaimana nggak sedih? RUU perampasan aset yang sudah kita harapkan bisa menjadi salah satu senjata untuk bangsa Indonesia terlepas dari korupsi rupanya kembali ditumpuli. Ya teman-teman, informasinya terbaru kita dapat kabar bahwa RUU perampasan aset ini tidak masuk kepada prolegnas tahun 2025-2029. Alhasil RUU perampasan aset ini bukanlah RUU yang akan menjadi target para DPR kita untuk periode saat ini untuk diselesaikan. Dan mirisnya lagi teman-teman, ini anggota-anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset mayoritas adalah DPR yang periode sebelumnya juga menolak RUU perampasan aset dengan alasan kami tidak cukup waktu untuk bisa menyelesaikannya. Padahal itu bohong besar. Itu bohong besar karena mereka punya waktu 10 tahun. Teman-teman, di era Pak Jokowi untuk menyelesaikan RUU perampasan aset, plus sekarang setelah dirinya kembali menjabat, Ketua DPR RI saat ini Ibu Puan Maharani kembali menjabat, kenapa ini prolegnas tidak kembali masuk? Kan kalau misalnya masuk menjadi prolegnas di 2025 teman-teman, maka RUU perampasan aset ini akan dikejar, diselesaikan dengan menjadikan ini RUU prioritas. Tapi ya kalau misalnya nggak masuk prolegnas 2025-2029, maka RUU ini ya tidak akan dibahas di paripurnakan atau yang mungkin ya tidak urgent untuk diselesaikan. Tentu ini menyakiti hati kita semua, kita merasa sedih. Rakyat Indonesia berkabung karena sekali lagi dewan kita di DPR yang harusnya menjadi perwakilan kita, perpanjangan tangan, perpanjangan suara rakyat Indonesia kembali mengkhianati bangsa Indonesia, mengkhianati rakyat Indonesia. Apakah mungkin karena DPR takut kalau misalnya mereka melakukan tindak pidana korupsi maka uang mereka, aset mereka bisa disita oleh negara? Karena itu mereka tidak mau, rasanya itu ngeri, rasanya itu geli kalau misalnya ngebahas-bahas soal RUU perampasan aset. Ya, informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas di video yang berjudul RUU perampasan aset resmi tidak masuk prolegnas DPR. Dalam press release-nya di sini DPR memastikan tidak memasukkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset ke dalam daftar usulan program legislasi nasional prolegnas 2025-2029. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN, Saleh Daulay, mengakui bahwa RUU ini tidak mudah dibahas di DPR. Saleh juga menyebut DPR saat ini masih menunggu inisiatif pemerintah terkait RUU perampasan aset ini. Nunggu lagi. Dalam persidangan DPR periode yang lalu, salah satu anggota DPR bahkan mengungkapkan bahwa RUU perampasan aset ini baru bisa dibahas setelah ada persetujuan dari pimpinan atau ketua umum partai politik terlebih dahulu. Ini aneh nih. Ya teman-teman, gimana bisa ini harus nunggu persetujuan partai-partai? Kan ini DPR itu dipilih oleh rakyat, tapi kenapa DPR ini malah lebih tunduk kepada partai politik? Sedangkan mereka itu diberikan amanah, dicoblos oleh rakyat Indonesia. Pada akhir Agustus lalu, Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo juga sempat mendesak meminta DPR segera membahas RUU perampasan aset. Jokowi menyebut RUU itu penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasca hal itu, pakar hukum menilai keputusan DPR untuk tidak memasukkan pembahasan RUU perampasan aset mengandung motif politik, terutama untuk melindungi kepentingan anggota DPR sendiri. RUU perampasan aset ini telah diusulkan sejak tahun 2008. RUU ini sempat masuk daftar prolegnas DPR pada tahun 2019-2024, namun hingga kini belum juga dibahas di DPR. Oleh karena itu banyak pihak yang berharap RUU perampasan aset bisa segera dibahas dan juga disahkan oleh DPR. Teman-teman, itu press release-nya ini ngeri juga ya teman-teman, saat kita lihat bahwa anggota DPR ini memang punya unsur politis. Kenapa mereka tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset? Ya mungkin ya jelas mereka itu nggak mau membuat senjata yang bisa mungkin membunuh mereka sendiri, senjata makan tuan. Kalau misalnya RUU perampasan aset ini teman-teman selesai, bisa dengan mudah mensita aset-aset koruptor tanpa lewat jalur persidangan. Kan kalau sekarang itu ribet teman-teman. Kalau misalnya kita negara mau mensita harta si A yang melakukan tindak pidana korupsi, harus lewat pengadilan dulu, harus inilah, harus itu. Tapi kalau misalnya ini RUU perampasan aset disahkan, kalau
pemerintah cuma tinggal hitung-hitungan. Ini anggota DPR pemasukannya dari sini, bisnisnya ini. Apakah punya aset harga 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, apa gitu mungkin. Nah itu bisa diusut kalau misalnya si koruptor tidak bisa membuktikan dari mana uangnya, dari mana asal muasalnya. Dan tentu ini akan menjadi aset recovery bagi bangsa dan juga negara. Oke teman-teman, kita tayangkan dulu ini sedikit ringkasan dari video yang tentu sudah kita kumpulkan terkait RUU perampasan aset yang ya mohon maaf teman-teman tidak masuk dalam prolegnas 2025-2029. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset nasibnya hingga kini belum jelas. RUU yang sudah lama diusulkan ini tidak masuk program legislasi nasional atau prolegnas yang diusulkan DPR RI. DPR tidak memasukkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ke daftar usulan program legislasi nasional atau prolegnas 2025-2029. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN, Saleh Daulay, mengakui RUU ini tidak mudah dibahas di DPR. Saleh menyebut DPR juga masih menunggu inisiatif pemerintah soal RUU perampasan aset. Nah, kalau yang soal undang-undang perampasan aset, itu saya minta supaya seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR itu bisa membicarakan ini secara baik gitu, sehingga akan kelihatan manfaat dan mudaratnya bagi bangsa dan negara kita. Jangan sampai ada sebuah undang-undang justru memperlambat kita untuk mengerjakan hal-hal pokok lainnya yang sangat penting. Kalau di internal PAN pembicaraannya sejauh mana sih? Saya di dulu itu sudah disampaikan ya. Kami sudah membahas itu dan kami sudah komunikasikan dengan partai-partai lain. Tetapi kelihatannya di partai-partai lain juga tidak mudah kan. Jadi semuanya juga sama seperti kita. Dan saya juga menunggu inisiatif dari pemerintah seperti apa. Ini kan inisiatif pemerintah juga belum kelihatan. Jadi jangan semua mata tertuju kepada balik di DPR. Tetapi juga dalam persidangan DPR periode lalu, salah satu anggota DPR mengungkap RUU perampasan aset baru bisa dibahas setelah ada persetujuan dari para pimpinan atau ketua umum parpol terlebih dahulu. Tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Sanaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong gala Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berarti siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Pada akhir Agustus lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga sempat meminta DPR segera membahas RUU perampasan aset. Jokowi menyebut RUU itu penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. sangat baik dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Pakar hukum menilai keputusan DPR tidak memasukkan pembahasan RUU perampasan aset mengandung motif politik, terutama untuk melindungi kepentingan anggota. Ya teman-teman, barusan kita telah tampilkan itu ringkasan dari video yang saya ambil referensinya dari Kompas terkait RUU perampasan aset. Kalau misalnya barusan kita dengar juga komentar dari Pak Bambang Pacul, di mana Pak Bambang Pacul mengatakan kita DPR tidak bisa seenaknya membahas RUU perampasan aset karena harus minta izin dulu kepada para ketum partai. Ini jelas teman-teman adalah sebuah penghinaan. Saya rasa ini sangat memalukan kalau misalnya DPR itu malah lebih tunduk kepada partai politik ketimbang kepada rakyat Indonesia. Coba tanya ke rakyat. Rakyat tanya satu persatu ditanya apakah rakyat bersedia atau mendukung atau tidak terkait RUU perampasan aset. Saya rasa teman-teman 99%-nya itu mendukung dan 1%-nya itu keluarga koruptor yang memang tidak akan mendukung. Karena kalau misalnya kena ini ayahnya yang di DPR atau ibunya yang di DPR ya nanti jelas dia juga bakal ikut dimiskinkan. Sehingga ya teman-teman perlawanan rakyat ini bakal selalu
sehingga ya teman-teman, ini perlawanan rakyat itu bakal selalu tumpul karena orang-orang yang dipilih oleh rakyat sendiri tidak mau membawa aspirasi, bahkan mungkin mengkhianati keinginan rakyat Indonesia untuk melihat Indonesia ini bebas dari korupsi. Sesulit itukah teman-teman ini RUU perampasan untuk dibahas, bahkan teman-teman nggak masuk dalam prolegnas. Miris. Mungkin itu aja informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.